Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus yang kami muliakan, yang kami banggakan, Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah Bangka Belitung, Bapak Kiai Haji Ahmad Jafar Siddiq beserta rombongan dari PWNU Babel. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Bupati Bangka Tengah, dalam hal ini masih diwakili oleh jajarannya. Selanjutnya Bapak Camat Pangkalan Baru, yang kami hormati Bapak Kapolsek Pangkalan Baru, yang kami hormati Bapak Kepala CSR PT Timah, Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ilm Al-Yakin, yang kami hormati Ketua BPD Desa Kebintik, yang kami hormati dan Ramil Bangkalan Baru, dan yang kami hormati Babin Desa Kebintik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehingga kita mampu hadir bersama-sama bermuajahah bersilaturahim pada kesempatan siang hari ini di Desa Kebintik Pangkalan Baru. Tepatnya kita berada di depan masjid yang sudah diresmikan dulu, yang sekarang akan dilaksanakan penyerahan bantuan. Insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa agar yang akan kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar. Marilah sama-sama kita membuka acara kita pada kesempatan siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. La hadhihi niyyah wa la kullin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya nasta'in Acara selanjutnya kita langsung kepada sambutan pertama. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Bupati Bangka Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Pangkalan Baru. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Jafar Siddiq, Ketua PBNU Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Selama ini kalau saya lihat beliau ini cuma di sosmed, Pak. Kalau ada di sosmednya Pak RKA, di sosmednya Ibu Daitin, kebetulan warga kita di Kampung Dul. Ternyata orangnya lebih muda aslinya dan lebih ganteng aslinya. Yang kami hormati Pak Kapolsek Pangkalan Baru mewakili dan Ramil Pangkalan Baru, dan juga CSR PT Timah Terbuka, Pak Kades Ketua BPD, dan tentunya seluruh jajaran pengurus NU wilayah Kepulauan Bangka Belitung, sahabat kami Pak Atau yang juga hadir di belakang, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara peringatan Isra Mi'raj ya, di calon masjid, namanya belum masjid ya Pak, calon masjid Al-Ilm Al-Yakin di Dusun Sampur Desa Kebintik ini. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpah rahmatnya juga kita bisa bersilaturahmi. Kalau tidak acara seperti ini Pak, susah kita untuk ketemu. Saya tidak bisa ketemu Pak Kiai, sudah lama tidak ketemu Pak RKA, dan juga kawan-kawan sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai beserta jajaran yang sudah hadir di dusun kami ini, berbatasan langsung dengan Pangkal Pinang Pak, tetapi mungkin infrastrukturnya tidak seindah Pangkal Pinang. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Kiai pada hari ini ke tempat kami, ini menjadi barokah untuk kami semua. Semoga infrastruktur kita nanti ke depan lebih cepat lagi dibangun di sini. Karena apa Pak? Karena pembangunan di Pangkalan Baru ini sektor swastanya biasanya selalu mengekori perasaan dibangun pemerintah. Ketika dibangun pemerintah jalan dan lainnya, swasta masuk
dengan properti dan segala macamnya. Artinya apa? Artinya ada pancingannya dulu dari Pemda di sini. Beda mungkin dengan kecamatan lain kita dibangun Sapras mungkin butuh sekian tahun, itu swasta baru masuk ke situ. Tapi di sini tidak, cukup hitung setahun 2 tahun swasta langsung masuk. Artinya suatu keuntungan sebenarnya buat kami Pemda jika sektor swasta bisa segera masuk di sini untuk ikut membangun wilayah kami ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya pada hari ini juga nanti kita berharap Pak Kiai kita akan memberikan tausiah juga, Pak Kiai Sambutan dan serta tausiah juga memberikan siraman rohani kepada kami semua di sini. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ini diselenggarakan setiap tahun tentunya ya. Kalau kita di kampung itu membacakan ini Pak Kiai, biasa kita di kampung ada bacakan ya riwayatnya sampai naik turun. Nah, mungkin kalau Pak Kiai hadir dengan yang lainnya yang mungkin lebih kekinian dengan tidak meninggalkan substansinya. Kami juga pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Bupati kita, Pak Albir Rahman. Sebenarnya beliau tadi pas ketemu di Sungkap, Pak memang mau ke sini. Kita tadi acara pagi di Sungkap tadi kan, ada pelayanan di Sungkap dan juga silaturahmi dengan warga. Tapi karena saat ini Pak, ledakan COVID-19 di Bangka Tengah ini tanpa diduga-duga Pak. Selama ini orang berpikir Pangkalan Baru inilah pusat penyebaran COVID. Ternyata tidak Pak, di ujung sana paling ujung kami di Lampur sana, ledakan COVID-19 sudah luar biasa. Sekali kena puluhan orang Pak. Kalau Pangkalan Baru enggak sih kok 2 iko yang kena kan sembuh, kalau kan ada lagi. Sededak sekali kena banyak kan tidak tanggung-tanggung. Jadi beliau langsung meluncur ke sana melihat kondisi masyarakatnya, karena kondisi-kondisi seperti itu butuh sekali dorongan semangat juga dari para pemimpin kita. Semoga masyarakat kita nggak panik. Sebenarnya COVID ini dikatakan bahaya, nggak bahaya juga, dikatakan bahaya juga kan. Jadi butuh juga lah mungkin semangat dari para pemimpin kita kepada masyarakatnya. Mungkin demikian Pak Kiai beserta hadirin sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Camat Pangkalan Baru yang telah mewakili Bapak Bupati Bangka Tengah memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah al-qa'imi bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadratal afadil yang saya hormati, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, wa fi muqaddimatihim Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Mas Randy dari CSR PT Timah, dan seluruh yang hadir di majelis ini, Pak Kades, Pak Ketua Masjid, mudah-mudahan semuanya dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Ini di pinggir pantai, enaknya makan ikan ini sebenarnya, tapi daripada ceramah yang keras-keras, saya mau cerita saja tentang Isra Mi'raj supaya dengan angin yang berhembus ini tambah santai. Ada satu riwayat yang pernah saya ceritakan di salah satu masjid di Pangkal Pinang, bahwa di antara sabab musabab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di satu hari bumi yang kita tinggali ini berdialog dengan langit. Ibu yakin Bu, bumi ini bisa bicara? Bu, yakin nggak? Pernah dengar nggak bumi ngomong?
Wah, kalau bumi lah ngomong tsunami, wah macem-macem ya. Jadi satu hari bumi ini berbicara dengan langit, karena bumi ini makhluk juga, langit juga makhluk. Jadi semua selain Allah adalah ciptaan ataupun makhluk, dan semuanya bisa berbicara. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya bisa berbicara dengan Robnya, dengan Tuhannya. Hewan juga bisa berbicara dengan bangsanya, bangsa hewan. Makanya kalau ada manusia yang bisa bicara dengan hewan, mungkin dia bangsa hewan juga. Tarsan gitu kan. Nah, itu. Izin, monggo Pak Joko, Presiden Joko Widodo, bukan? Oh, saya kira wadiknya. Saya kira Pak Presiden ini, bukan ya Pak ya? Satu hari dialog ini menjadi sengit karena kata bumi, wahai langit, Allah ciptakan aku lebih baik daripada engkau. Karena Allah zayyanani bil bihar wal ashjar wal anhar wal bila. Karena Allah menghiasiku, di bumi ini ada lautan, ada sungai, ada pohon-pohonan, ada gunung-gunung, sampai sekarang menjadi kota-kota yang sangat elit. Maka kata bumi, aku lebih baik daripada engkau, hai langit. Kata langit nggak terima. Oh enggak, aku lebih baik daripada engkau, hai bumi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dalam diriku ada bulan, matahari, bintang, galaksi-galaksi yang lain, al-kursiyu, dan singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi masih nggak terima. Ini obrolan ini Pak, antara langit sama bumi. Kata bumi, enggak, aku lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan di dalam diriku ada satu rumah yang biasa dikunjungi dan dikelilingi, ditawafi oleh al-anbiya wal mursalun wal mu'minun. Satu rumah mulia yang disebut dengan Ka'bah al-Mukarramah di Mekah sana, di mana seluruh para nabi, para rasul, para wali, orang-orang mukmin melaksanakan tawaf, baik itu umroh ataupun haji. Mudah-mudahan yang belum haji bisa haji semua, amin. Ya, warga Kepintik haji semua, amin. Ya, tinggal jual timah setruk sudah haji. Benar nggak Bu? Cukup nggak Pak Randy? Setruk timah untuk haji cukup nggak? Satu kampung bisa. Satu kampung? Masya Allah. Karena saya nggak tahu timah kayak apa. Bentuknya aja belum pernah lihat. Ya, cuma itu ponton aja baru lihat. Ya. Saya takutnya kalau tahu saya jadi ngelimbang gitu. Jadi nambang gawat urusan menku yang nambang. Ya, tiarap semua nanti ya. Jadi kata siapa tadi? Bumi. Ada satu rumah yang mulia yaitu Ka'bah al-Mukarramah. Kata langit, enggak, wahai bumi, aku lebih baik. Di dalam diriku ada tempat tawafnya malaikat al-Muqarrabun. Seluruh malaikat mengelilingi tempat tawafnya, namanya Al-Baitul Ma'mur. Tadi pagi saya ceramah di Masjid Sungai Liat, namanya Masjid Baitul Ma'mur, yaitu tempat Ka'bahnya para malaikat ada di sana. Ini ilmu ini baru tahu ya Pak ya. Nah, kata bumi, oh enggak, wahai langit, aku lebih baik dari dirimu. Karena Allah ciptakan di dalam diriku Sayyidul Wujud, tuannya segala ciptaan Allah. Dirimu, lautan, daratan, langit, surga, neraka, malaikat diciptakan karena nur yang mulia ini, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia. Bahkan ajarannya sebagai pamungkas dari ajaran para nabi dan rasul yang diimani oleh orang Islam.
Maka pada saat itu fasakatatis sama, langit diam, gak bisa jawab begitu bumi mengatakan ada satu makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit menangis, wabakat as-sama wa tadarra'at ilallah, kemudian sujud, kemudian memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, kalau saja engkau memuliakan bumi dengan hadirnya Sayyidul Wujud, manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hamba hari ini, malam hari ini memohon kepadamu antujibal mudirra idza da'ak, agar engkau mengijabah hambamu ini yang memohon kepadamu supaya sama mulianya dengan bumi, karena aku tidak bisa menjawab apa yang disampaikan bumi. Angkat Muhammad menuju kepada diriku. Bertepatan dengan 27 Rajab yang disebut dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengijabah permohonannya di malam 27. Pada saat malam 27 itu Allah menyatakan kepada kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ilal jannati fakhudhil burak. Hai Jibril, pergi ke surga, ambil satu burak. Nah, ini ilmu ini yang sering ceritakan banyak yang salah. Jadi Jibril akhirnya pergi ke surga. Tetapi sebelum pergi ke surga, Allah juga berfirman kepada malaikat Israel, ya Israel, la taqbid al-arwah. Malam hari ini kamu jangan cabut nyawa. Jadi malaikat Israel pernah libur nyabut nyawa kapan? Malam 27 Rajab dulu, bukan malam 27 Rajab kemarin. Kalau kemarin ada yang meninggal ya beda lagi, ya. Itu bukan urusan malaikat zaman itu. La taqbidil arwah. Sampai malaikat Jibril tanya, ajaatil qiyamah, ya Tuhanku, engkau tidak menyuruh Israel mencabut nyawa hari ini, apa akan datang kiamat? Apa bumi langit akan digulung, dihancurkan? Kata Allah, tidak wahai Jibril, kamu pergi ke surga, ambil satu buruk dan jemput kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke sini. Maka Jibril datang ke taman surga. Jadi buruk itu adanya di taman surga dan jumlahnya bukan satu, jumlahnya ada 40.000. Berapa, Bu? 40.000 buruk. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi di surga ini ada 40.000 buruk. Jibril memilih satu, karena nggak mungkin 40.000 semuanya jadi kendaraan. Maka dipilih satu buruk, mankisan ra'suh, yang kepalanya tertunduk, wa yasilu min ainaihi dumu', kemudian mengalir dari kedua matanya air mata. Buruk yang lain gemuk, yang ini kurus. Buruk yang lain ketawa, yang sedih. Buruk yang lain bahagia, yang ini merenung sedih. Sehingga Jibril bertanya, malaki ya buruk, apa yang terjadi dengan dirimu wahai buruk? Apa kata buruk? Wahai Jibril, aku ini lagi sakit. Kaget Jibril, apa yang menderita dirimu? Aku sedang sakit, rindu dan kasmaran, gak doyan makan, gak doyan minum, gak bisa tidur. Begitu gak Bu kalau lagi kasmaran? Bapak-bapak ini biasanya nih, yang sama janda-janda ini ya. Begitu gak? Kalau lagi kasmaran sama janda tetangga ini gimana? Gak bisa makan, gak bisa tidur, kurus. Bahkan anak-anak muda sekarang, dulu zamannya baru ada TM tengah malam jam 12 malam, dia jabanin jam 12 malam baru SMS-an, baru chattingan, nyari gratis. Karena lagi kasmaran. Kalau lagi kasmaran apapun ya menjadi pikiran. Kalau cinta orang
biasa kalau orang ngomong cinta itu nggak ada tafsirnya. Kata pepatah, tai kucing rasa coklat, Pak. Pernah makan tai kucing, Bu? Berarti belum pernah mencintai nih. Katanya kalau orang lagi cinta, tai kucing rasa coklat. Enggak ngerasain, subhanallah. Maka kata Jibril, kenapa ya Buruk? Aku jatuh cinta. Sama siapa? Semenjak 40.000 tahun yang lalu, zaman itu diciptakannya kami semua, Buruk. Aku sudah mendengar nama Nabi Muhammad, dan di setiap jidat kami tertulis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku rindu. Aku belum pernah ketemu, belum pernah melihat, tapi aku sudah rindu dan pengen ketemu. Maka Buruk ini yang dibawa oleh Jibril untuk menjemput Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah cerita Nabi menghadap Allah dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ternyata sholat ini amaliyah yang sudah dilakukan oleh terdahulu, bahkan malaikat Jibril sudah pernah sholat. Satu rakaatnya 20.000 tahun. Sholatnya cuma 2 rakaat ketika baru pertama diciptakan. Berarti 2 rakaat 40.000 tahun. Pak Ketua Masjid, satu rakaatnya berapa menit? 5 menit, itu pun kalau lagi sholat. Kadang sholatnya jarang-jarang. Ya Bu ya nggak apa-apa. Masa sholat sering-sering, ya jarang-jarang lah. Duhur, istirahat, baru sholat asar. Bener nggak? Sholat jarang-jarang. Nah itu. Jadi akhirnya perintah dari Isra Mi'raj adalah melaksanakan perintah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Tidak ada siapapun yang beragama muslim untuk meninggalkan sholat. Dan sholat itu bukan perintah ustadz, bukan perintah Pak Kiai, bukan perintah Pak Ketua Masjid. Al-ilmul yakin, harusnya begitu, itu salah itu nahwunya. Al-ilmul yakin ya. Harusnya tanya sama Kiai dulu. Al-ilmul yakin, bukan perintah Ketua Masjid. Karena sholat itu perintah Allah. Ada orang Islam gak sholat, ya urusan dia sama Allah. Gak ada urusannya kena denda, gak ada. Karena sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid dibangun untuk memakmurkan, agar kita orang Islam bisa memakmurkan masjid. Dengan apa memakmurkan masjidnya? Dengan melaksanakan sholat. Nah jadi kalau di desa ini belum ada masjid, belum ada yang sholat, ya jangan juga begitu. Sholatnya boleh di rumah ya. Jadi juga tidak menjadi alasan karena masjidnya belum jadi berarti sholatnya belum dimulai. Ini bukan pertandingan bola. Kalau pertandingan bola asal prit itu wasit baru dimulai. Kalau sholat walaupun masjidnya belum jadi, kita tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Maka ada satu kisah ketika malaikat melihat penghuni neraka Sakar. Kemudian malaikat tanya, masalakakum fi Sakar, kenapa kalian itu ada di neraka Sakar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami di dunia belum pernah melaksanakan sholat. Bapak boleh ndablek, jangan tinggalkan sholat. Ibu boleh pokoknya cerewet, tapi jangan tinggalkan sholat. Bapak boleh kayak apa, tapi jangan tinggalkan sholat. Bukan berarti juga sholat kemudian bermaksiat, tapi ini sholat adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama, kalau ada orang yang baru sholat setahun sekali, alhamdulillah. Ada orang kebintik setahun sekali baru sholat. Idul Fitri banyak ya. Alhamdulillah. Angkat tangan coba. Apa yang semua di sini sholatnya setahun sekali? Alhamdulillah. Ada yang sholatnya cuma seminggu sekali, sholat Jumat. Ya jangan dimarah. Alhamdulillah. Ada yang seumur hidup sholatnya sekali. Alhamdulillah.
lillah, masih mau melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanggung jawabnya masing-masing. Jangan juga bilang, oh kata Pak Ustadz boleh nggak sholat cuma setahun sekali, seumur hidup sekali. Bukan itu Dul Kemit, bukan ya. Bukan itu ya, tetapi kita mengajaknya dengan baik ya. Kemudian kenapa kami sekarang mulai Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak CSR, Pak Mas Randi, kami ini keliling Sebangka mulai bikin pasang plang-plang LTMNU. Kenapa? Karena sekarang banyak masjid yang dulu kehilangan sendal, kalau jamaahnya bubar, sekarang kehilangan jamaah. Paham maksud saya? Bukan orangnya nggak sholat, masjidnya tetap penuh, tapi jamaah ahli sunnahnya nggak ada. Keras di masjid, asal di masjid ribut. Cuma ribut masalah cocok nggak cocok. Padahal yang disembah Tuhannya sama, oh Allah. Rokaatnya sama, zuhur 4 di Sampur, 4 di Air Hitam, 4 di Bangka Barat, 4 di Mekah, 4 di Amerika, zuhur sama 4. Gak ada yang berubah. Kenapa kalau masuk masjid kemudian ribut? Ini berarti ada yang salah dalam ajarannya. Kemudian kenapa merasa paling benar? Berarti ada yang salah dalam ajarannya. Maka kami membentengi agar masjid-masjid diplang semuanya dengan binaan Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama, agar nanti ada pengajiannya, ada yang sholat, ada yang belajar sesuai dengan ajaran ulama-ulama kita yang ada di Nusantara, ulama yang santun. Gak boleh mencaci maki di masjid, menghina orang di masjid, mencaci orang, nggak boleh Pak. Di pasar saja nggak boleh, apalagi di masjid. Ya kalau dulu ribut, saya sering ngomong cuma masalah kunut ya, masalah kunut, NU kunut, Muhammadiyah nggak kunut. Sebenarnya itu masalah yang sunnah-sunnah aja ya, boleh aja. Yang mau kunut silahkan, nggak kunut silahkan. Kalau saya orang NU ya kunut, karena memang ya itu sunnah di dalam sholat. Yang Muhammadiyah nggak kunut ya nggak apa-apa, Nabi juga pernah tidak kunut, tapi itu hanya perkara sunnah ya. Sekarang sudah nggak pada ribut karena udah nggak pada sholat subuh, makanya nggak ribut ya Pak Joko ya. Kalau dulu ribut karena masih pada sholat subuh, Muhammadiyahnya rame masjidnya, NU-nya rame masjidnya. Sekarang sama-sama sepi, yo ya nggak ada yang ribut. Itu yang ribut udah nggak pada sembahyang. Terawih nanti ada yang 23, sebentar lagi, sebulan lagi. Mudah-mudahan semuanya menemui Ramadan semua. Jangan ribut. Terawih itu 11 sama 23. Saya kadang ini orang NU 23. Tapi kalau disuruh ngimamin di Masjid Timah yang 11, saya 11. Tapi pulang saya nerusin. Karena kebiasaannya 23. Ya, kalau orang NU ini senangnya yang panjang-panjang. Ibu-ibu senangnya yang panjang apa yang pendek? Panjang apa? Yang pendek aja. Ibu yang jawab, yang bawa nasi, senang yang panjang. Ya, kalau ibu-ibu yang panjang-panjang, bapak-bapak senangnya yang pendek. Kalau sholat bapak senang yang 11 apa yang 23? 11. Nggak apa-apa, itu sunnah. Tapi biasanya orang yang ribut 11-23 itu orang yang nggak sholat taraweh, nggak puasa, tapi lebarannya duluan. Dia THR minta terus ke PT Timah ya. Tapi tidak puasa, tidak sholat. Nah ini perlu kita bahas bersama-sama. Kita harus menjadi Islam yang rahmat, Islam yang penuh kasih sayang. Gak usah kalau ada tetangga belum sholat kita marah-marah, gak usah. Kita ajak dengan baik. Kalau ada orang nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai peci, tiba-tiba pakai sarung, pakai peci, wah tumben kerasukan jin mana? Gak usah diomong begitu. Alhamdulillah. Ya sudah, itulah Indonesia ya. Indonesia ini seperti ini. Apa di Mekah itu nggak ada yang nggak sholat? Ada juga, karena
Sholat itu panggilan jiwa masing-masing. Yang merasa masih memiliki Tuhan Allah, dia akan menghadap Allah. Karena as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Bagaimana Nabi menghadap Allah, maka kita yang bukan Nabi, hanya umatnya, menghadap Allah dengan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan masjid ini segera selesai dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk sholat. Ya, paling tidak ini didak dulu, kemudian Ramadan sholat sambil ngeliatin ponton gitu ya. Ini bukan penampungan timah kan, bukan kan? Jangan-jangan ini modusnya Pak Ato nih, mau menampung timah nih ya. Bukan penampungan timah, bukan? Masjid kan? Jangan sampai tiba-tiba jadi gudang timah ini. Gawat urusannya, ancuk gawe nih. Ya, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti Mas Randi juga akan menyampaikan, mungkin ke Pak Dirut akan dibantu ya Mas Randi ya. Ya, tadi saya sudah ngomong, insya Allah dibantu. Biasanya kalau yang ngomong saya dibantu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang nggak hadir, warga Kebintik, warga Kecamatan Pangkalan Baru dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Haji Ahmad Jafar Shiddiq yang telah memberikan kita tausiah yang cukup menyegarkan dan mencerahkan buat kita semua. Bapak Ibu rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, sampailah kita kepada acara yaitu pemberian bantuan kepada Masjid Al-Ilmal Yakin yang dalam hal ini mungkin akan diterima oleh Ketua Takmir atau pengurus atau Dewan Ketakmiran Masjid dari Al-Ilmul Yakin. Tapi sudah tertulis Al-Ilmal Yakin.